Ada buku yang bagus tentang itu, 8 jilid. Nama bukunya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar. Itu nama buku. Ditulis oleh Ibrahim bin Umar Al-Biqai, ulama dari Libanon. Tafsirnya itu isinya kaitan ayat-ayat saja, tidak ada cerita lain. Saya tidak pernah membuat munasabah kecuali saya baca itu dulu. Tidak ada satupun malaikat yang mengatakan kami punya ilmu sehingga kami cocok menjadi khalifah di bumi. Tidak ada. Ada Syakib Arsalan, pemikir namanya. Dia tulis buku begini. 5 ta'akhurul muslimun wa taqaddamal akhirun. Kenapa itu orang lain bisa maju tapi umat Islam bisa terbelakang? Itu judul bukunya. Namanya itu Amirul Bayan gelarnya. Salah satu sebabnya inilah masalah kita. Tidak kompak macam malaikat tadi. Gara-gara sajadah masjid dimiringkan, pindah masjid. Ada itu. Apa itu begitu-gitu? Ya. Cuman gara-gara pergantian BKM, buat masjid baru. Astagfirullahalazim. Jangan gitu, Pak. Beragama ini. Kau usah begitu-gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudian anak-anak muda yang pada subuh hari ini datang mengaji. Hadir pula bersama kita pada hari ini Dr. Bahtiar Siregar sebagai Kaprodi. Kayak nama saya lengkap tadi disebut beliau karena memang beliau selalu mengurusi nama-nama kami di kampus. Jadi jangan heran tadi keluar pula SPDI macam-macam. Terima kasih Ustadz Bahtiar. Mudah-mudahan pengajian kita pada pagi hari ini betul tadi yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar mendapat 2 hal. Satu, menambah ilmu, dan yang kedua insya Allah bisa diamalkan. Itulah target kita di subuh hari ini. Sudah nahan-nahan ngantuk, harus dapatlah itu kiranya yang 2 macam itu. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, ini mengaji tafsir ini ada membosankannya sedikit. Ada. Apa sebabnya itu? Karena pengajian yang pertama-tama dulu ada di negara kita ini bukan tafsir. Jadi gen kita itu mengarah ke situ. Islam masuk ke Indonesia itu yang pertama-tama dikaji itu sufi, tasawuf. Itu dia. Makanya banyak di negeri kita ini tempat-tempat para sufi. Itu kalau kita jalan ke Barus, ada di sana kuburan, itu juga sufi. Setelah selesai sufi baru masuk fikih. Kajiannya hukum, halal haram, halal haram. Nah, belakangan baru berkembang, ada pengajian tafsir, ada pengajian hadis, ada pengajian sirah nabawiyah, dan macam-macam. Jadi ini sebenarnya fenomena baru. Makanya saya lihat di channel-channel YouTube itu, kalau dia pengajiannya tafsir, itu belum terlalu viral itu. Karena masih baru, menyesuaikan kita sebagai bangsa Indonesia untuk belajar tafsir. Itu Pak Quraisy Shihab kurang lebih 30 tahun mengajarkan tafsir. Tidak terlalu populer, banyak yang tidak kenal. Tidak terlalu populer. Kenapa? Belum siap kita menghadapi itu. Makanya saya selalu berusaha, Bapak Ibu sekalian, kita belajar tafsir itu yang bisa kita pahami dulu. Jangan dulu yang berat-berat kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sudah hafal semua. Mereka menjawab para malaikat, Maha suci Engkau wahai Tuhan. Tidak ada pengetahuan kami selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami.
La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau. Sekali lagi. Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. 2 kali engkaunya. Tak enak didengar Ustaz. Yang begitu dia. Karena kosakata bahasa Arab lain dengan kosakata bahasa Indonesia. Nanti kita jelaskan kenapa bisa begitu. Bapak ibu-ibu yang mau lihat Al-Quran boleh. Al-Baqarah ayat ke-32. Tidak boleh memahami ayat Al-Quran kalau tidak mengerti ayat sebelum dan sesudahnya. Selalu saya sampaikan itu. Karena hari ini makin hari makin aneh. Makin kesini makin kesana. Begitu ya. Harus ngerti Pak. Ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Namanya itu siyakul kalam. Dalam kaidah bahasa Arab. Ada juga namanya lihak. Konteks ayat. Harus ngerti. Supaya jangan lari paham. Nah, kira-kira masih ingat minggu yang lalu, bulan yang lalu? Kita ulang sedikit. Pada ayat ke-31 itu, kemarin katanya begini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Adam itu diajarkan oleh Tuhan nama-nama benda. Kemudian dia sodorkan Adam kepada para malaikat. Dia sebut begini. Ambi'uni bi asma'i haula. Sebutkan nama-nama benda ini. Malaikat itu tak tahu. Tak bisa dia jawab itu. Makanya dia sebut di ayat ini. Subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau Tuhan. Kami nggak ngerti apa yang kau ajarkan kepada Adam. Sehingga dia layak untuk menjadi khalifah di bumi. Itulah kaitannya. Namanya itu apa? Munasabah. Munasabah. Kaitan antara ayat per ayat. Nah, Bapak Ibu sekalian. Ini harus dikuasai. Sebelum menafsirkan ayat Al-Quran. Ada buku yang bagus tentang itu. 8 jilid. Nama bukunya Nazmud Durar fi Tanasubil Ayati Wassuar. Itu nama bukunya. Ditulis oleh Ibrahim bin Umar Al-Biqai. Ulama dari Libanon. Tafsirnya itu isinya kaitan ayat-ayat saja. Tidak ada cerita lain. Bismillah kaitannya dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah kaitannya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman Ar-Rahim kaitannya dengan Malik Yaumiddin. Bahkan kaitan Bismillahirrahmanirrahim ayat 1 surah Al-Fatihah dengan ayat terakhir surah An-Nas. Minal jinnati wan. Nah, luar biasa itu tafsir. Ustadz punya? Enggak. Kenapa? Enggak ada duit. Itu masalahnya. Mahal. Saya tidak pernah membuat munasabah kecuali saya baca itu dulu. Tapi nggak ada punya Ustadz. PDF. Gratis. Balik lagi ke duit. Gratis. PDF-nya gratis. Silakan dibaca Bapak Ibu. Saya sedang mengajak kawan-kawan dari Fakultas Usuluddin untuk menerjemahkan tafsir itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Lihat ya. Qalu subhanaka. Mereka berkata. Siapa tadi mereka itu? Malaikat. La ilma lana. Mereka itu berkata, kami tidak punya ilmu. Pertanyaannya begini. Kalau dia mereka, banyak atau sedikit? Banyak. Dalam bahasa Arab, 3 banyak. Dalam bahasa Indonesia, 2. Iya kan? Bahasa Inggris juga 2. Kalau bahasa Inggris ada S nanti. Kalau bahasa Indonesia diulang jadi 2 kali. Mobil, 2. Banyak. Nah, malaikat yang hadir pada waktu itu, kompak semuanya mengatakan, mereka semua tidak ada yang tidak ikut. Apa kata mereka? La ilma lana. Kami tidak punya ilmu. Nah, tidak ada satupun malaikat yang mengatakan kami punya ilmu sehingga kami cocok menjadi khalifah di bumi. Tidak ada. Semuanya kompak mengatakan mereka semua la ilma lana, tidak ada ilmu. Tidak punya ilmu kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata ulama yang rigid pemahamannya dalam tafsir, seandainya tidak disebut
Kan mereka semua bisa jadi yang menjadi khalifah di bumi itu bukan kita, tapi siapa? Malaikat. Tapi mereka semua qalu, kompak, kami nggak tahu. Berarti sudahlah, kalau begitu manusia saja yang menjadi khalifah di bumi. Tak cocok sebagai malaikat menjadi khalifah di bumi. Nah, apa pesannya? Mudah. Berjamaah. Itu maksudnya. Selalu berjamaah. Umat Islam di abad ke-21 ini, Pak, bukan kurang pintar. Bukan. Luar biasa pintar-pintarnya sekarang. Doktor, setiap hari ada yang wisuda umat Islam di dunia ini. Setiap hari. Guru besar, profesor, setiap hari ada yang dapat umat Islam di dunia ini. Mulai dari timur sampai barat, utara ke selatan. Dengan berbagai macam ilmu. Pintar-pintar kita ini sekarang. Para ustadz, orang kaya menyekolahkan anaknya di pesantren. Banyak calon ulama. Menurut data tahun lalu, tahun 2023 ketika menjelang hari santri, 22 Oktober, nah ini udah dekat ini, santri di Indonesia itu per tahun 5 juta, Ustaz Sakti. 5 juta. Calon-calon ilmuwan di bidang agama ini. Banyak. Masjid kita sekarang ini kurang lebih 800.000. Dari Sabang sampai Merauke, termasuk masjid kita ini, Ikhwanul Muslimin. Banyak para da'i, para ilmuwan di mana-mana. Ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Lihat itu. Ada YouTube Buya Ar-Rozi. Ada YouTube Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ada Buya Yahya. Ada Gus Baha. Ada Ustadz Dasat Latif. Di Pekanbaru ada namanya Dr. Mustafa Umar. Senior Ustadz Abdul Somad. Itu lebih hebat lagi. Namanya Tafsir Al-Ma'rifah. Silakan di browsing nanti. Menurut saya, ahli tafsir di daerah kita Sumut inilah, Sumatera inilah saya bilang. Itu yang hebat. Kalau ke Jawa nanti memang ada yang hebat. Ada di sana Pak Quraish Shihab. Di sana itu. Nanti buka Tafsir Al-Ma'rifah. Namanya, itu tadi yang saya sebut, Dr. Mustafa Umar. Luar biasa ilmuwan-ilmuwan kita sekarang ini. Hebat. Belum lagi yang dari luar negeri. Ada Syekh Ahmad At-Thayyib, Syekhul Azhar. Baru datang kemarin ke Indonesia. Baru datang. Ada lagi namanya Profesor Ali Jum'ah. Masya Allah. Ilmuwan-ilmuwan besar kita ngeri sekarang. Ada dulu Pak B.J. Habibie. Yang taat beragama bisa buat pesawat. Kenapa kita tak maju? Kan itu masalah. Ada apa itu? Hebat-hebat ilmuwan kita. Dan umat Islam sekarang ini tidak kurang kaya. Kalau nggak percaya, pergi ke Abu Dhabi. Pergi ke Brunei Darussalam. Pergi ke negeri Malaysia. Ke Uni Emirat Arab. Negara-negara hebat itu. Tapi negeri kita, Pak, kaya luar biasa. Ada tambang di negeri ini. Kita dipisahkan kunut. Tapi kita disatukan tambang. Ada potensi besar di negeri ini. Kaya luar biasa. Apa masalahnya? Ada Syakib Arsalan, pemikir namanya. Dia tulis buku begini. 5 ta'akhurul muslimun wa taqaddamal akhurun. Kenapa itu orang lain bisa maju, tapi umat Islam bisa terbelakang? Itu judul bukunya. Namanya itu Amirul Bayan gelarnya. Syakib Arslan. Tipis bukunya, tapi enak dibaca. Nah, salah satu sebabnya inilah masalah kita. Tidak kompak macam malaikat tadi. Tidak berjamaah. Tidak jelas entah mau kemana. Gara-gara sajadah masjid dimiringkan, pindah masjid. Ada itu. Apa itu begitu-gitu? Ya. Cuman gara-gara pergantian BKM, buat masjid baru. Astagfirullahalazim. Pecah. Cuman satu celananya cingkrang, satu lagi sampai di bawah lutut. Berantam, pindah masjid. Apa itu begitu? Yang satu lagi sarungnya kuning, satu lagi warna biru, pindah masjid.
Aneh umat Islam. Ada yang lebih mengerikan lagi nanti. Dia sarungnya warna pink, kawannya merah jambu. Padahal sama aja, pindah masjid juga. Payah ini umat Islam ini sekarang. Dua kali berantem. Aneh. Tidak kompak. Apa yang buat kita yang gitu-gitulah. Nggak penting-penting. Nanti kalau bulan Ramadan, pisah juga itu. Ada yang 11 rakaat. Ada yang setiap tahun masuk ke WhatsApp saya pertanyaan itu. Setiap tahun. Ustaz, mana yang betul? 23-11, 23-11. Saya bilang, yang tak betul kau tak sholat. Dah, itu aja. Itu yang tak betul. Ada lagi, gara-gara jenggot, ribut. Padahal kambing berjenggot. Nggak ribut. Lebih parah dia dari kambing dalam masalah itu. Jangan gitu Pak, beragama ini. Kau usah begitu-gitu. Nah, tidak kompak. Makanya kita lemah. Sebenarnya kadang, bukan karena beda pendapat. Beda pendapatan. Itu yang selalu jadi masalah itu. Iya kan Pak? Nah, oleh sebab itu kita contoh lain. Apa tadi? Mereka berkata. Itu keteladanan satu, bahwa malaikat itu kompak mereka. Makanya disebut Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak mereka pernah bermaksiat kepada Tuhan dan mereka mengerjakan apa yang kasihan Pak, tengok kita ini sekarang. Tengok ya. Orang-orang tua kita yang mengaji di masjid sibuk berdebat. Sibuk berdebat. Anak-anak muda kita sibuk dengan cinta-cinta. Kapan kita ketemu? Orang-orang tua kita yang mengaji di masjid sibuk iri-irian. Jadi bayangkan yang di masjid bertengkar, anak mudanya bermaksiat. Aneh kan? Nah, itulah kita Pak. Ustaz, berapa umat Islam sekarang di dunia? 2 miliar. Berapa penduduk bumi sekarang? 9 miliar. Saya selalu sampaikan itu. Berapa yang sudah mati? Kurang lebih 100 miliar manusia sudah mati. Berarti 2 miliar dari 9 miliar, kurang lebih itu 23-24% umat Islam di dunia ini sekarang. Bisa kita kuasai? Bisa. Problem kita Pak, cuma satu tadi. Apa? Tidak kompak. Itu aja masalah kita. Tidak berjamaah menghadapi masalah. Dan satu lagi, problem kita tidak paham skala prioritas. Namanya itu fiqhul aulawiyat namanya. Tidak ngerti mana yang prioritas dalam beragama. Saya sering begini, mohon izin. Mohon maaf ya Pak, jangan ada yang tersinggung lah, tapi nggak apa-apa lah, biar kita berubah. Karena kalau mau berubah itu harus mengakui kesalahan dulu. Iya kan? Akui dulu salah, baru bisa berubah itu. Itu membuat celana di atas mata kaki sunat atau tidak? Sunnah ya? Sunnah. Pakai jenggot? Sunnah. Ngapal Quran? Sunnah juga. Mana lebih sibuk orang sekarang ngurusi celana atau ngapal Quran? Saya mohon maaf itu kalau ada yang tersinggung dengan itu. Itu namanya gak ngerti fiqhul aulawiyat, skala prioritas namanya. Bahasa kerennya itulah, skala prioritas. Bahasa fikihnya fiqhul aulawiyat. Itu yang buat kita berantem itu.